Dan mari kita membuka Alkitab kita di Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita baca ayat 17 dan 18 secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Sudah ketemu semuanya? 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan yang Kau pimpin kami dalam kami merenungkan firman-Mu ini. Dan kami tahu Tuhan ya, dengan merenungkan firman-Mu, ini adalah baik untuk kami, ya, supaya kami dapat bertumbuh dalam kebenaran. Karena Engkau menginginkan kami untuk terus berakar di dalam Kristus dan bertumbuh terus di dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran, dan lewat firman-Mu inilah yang bisa membuat kami menjadi lebih baik, Tuhan. Firman-Mu yang mengoreksi kami, firman-Mu yang memberi ajaran kepada kami. Dan Kau pimpin kami. Beri kami hikmat, agar kami dapat paham dengan baik firman. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Ya. Di ayat yang kita baca, ini di ayat 17, ini ada ketiga kata bersama-sama dengan Kristus. Ya. Jadi ayat 17 itu, di satu ayat ini saja ada 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu kita yang menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermulakan bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu saya ingin berkhotbah dengan judul konsekuensi bersama-sama dengan Kristus. Dan ada 2 hal yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah konsekuensi yang pertama, kita akan menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Amin. Ini tentu menyukakan kita. Menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Mengapa demikian? Katanya, karena kita adalah ahli waris. Sebagai seorang anak, kita adalah ahli waris. Dan ahli waris itu berhak menerima apa? Menerima janji. Menerima janji. Dan menerima janji itu bersama-sama dengan Kristus. Ya, ayat 17 bagian A itu. Jika kita adalah anak, katanya, maka kita juga adalah ahli waris. Gitu. Oh, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau dapat warisan dari orang tua yang misalnya satu
warisan banyak sekali. Anda suka cita nggak? Atau Anda punya prinsip, saya nggak mau hidup dari warisan. Ada kan orang yang bilang, oh saya nggak mau hidup dari warisan. Sebenarnya nggak salah gitu kan, orang tua kasih warisan kepada kita dan kita menikmati itu nggak ada yang salah di situ. Dan mengapa dapat warisan? Karena anak, gitu kan? Karena anak. Demikian juga di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah, gitu. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jika kamu menerima Kristus, kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak apa? Anak-anak Allah. Gitu. Kita adalah anak Allah dan bersama-sama dengan Kristus kita akan menerima janji-janji Allah itu. Kalau kita membaca Efesus pasal 3 ayat 6, coba kita membuka bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 3 ayat 6, saya akan membaca. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, itu bicara tentang kita, bicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi, secara daging bukan Yahudi. Orang tua kita bukan orang Yahudi, tidak ada garis Yahudi pada diri kita. Karena berita Injil, turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Kita bukan orang Yahudi, tetapi kita mendapatkan sebenarnya berkat yang harusnya diberikan kepada orang Yahudi. Berkat apa itu? Yaitu berkat keselamatan. Berkat utama yang dijanjikan kepada Abraham itu tentu adalah berkat keselamatan. Abraham dikatakan, olehmu semua bangsa akan mendapat apa? Berkat. Oleh Abraham semua bangsa mendapat berkat. Berkat apa yang ditunggu oleh Abraham dan keturunannya? Berkat apa yang ditunggu, diselidiki oleh para nabi dalam perjanjian lama? Ya tentu berkat keselamatan itu. Gitu. Kalau 1 Petrus menuliskan begini, coba kita membuka 1 Petrus pasal 1. Berkat itu dideskripsikan seperti ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi apa? Bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Satu hal yang tidak bisa cemar, tidak bisa binasa, yang tersimpan di surga. Inilah berkat yang ditunggu itu. Inilah janji yang dinantikan itu. Dan kita bisa memiliki di dalam Kristus, karena di dalam Kristus kita mendapatkan yang namanya pengampunan dosa itu. Darah Kristus Maha Kuasa. Lagu itu kita kata darah Kristus Maha Kuasa. Menghapus penuh apa? Menghapus penuh dosa. Di Kisah Rasul pasal 26. Di Rabu lalu kita sudah membaca ayat ini. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18, saya membaca bagian firman Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18.
untuk membuka mata mereka. Ini satu kesaksian Paulus, bagaimana Paulus itu dipanggil, dia memiliki tugas demikian. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka, oleh apa katanya di sini? Iman mereka kepadaku, kata Tuhan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kita ditentukan mendapatkan apa? Kita ditentukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kita ditentukan untuk tinggal selama-lamanya di surga. Itulah hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita membaca di Roma pasal 8 ayat 18 tadi, Paulus berkata bahwa penderitaan dikatakan apa? Ini ringan. Penderitaan yang dialaminya itu ringan, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya nanti. Tidak sebanding. Itu tidak ada ukurannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga cerita Lazarus dan orang kaya itu. Tentang Lazarus. Abraham berkata bahwa apa? Lazarus selama hidupnya dia menderita. Sekarang ini dia mendapat apa? Kegembiraan. Dikontraskan dengan pengalaman orang kaya itu. Selama di dunia orang kaya itu mendapat kegembiraan. Kenapa? Karena hartanya berlimpah, kekayaannya banyak. Dia bisa memiliki apa saja. Dia bahagia. Tetapi kata Abraham sekarang, engkau mendapat penderitaan. Lazarus ini mendapat apa? Kegembiraan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Menerima janji-janji Allah bersama Kristus, kita mendapatkan pengampunan dosa di dalam Kristus karena segala dosa kita yang seharusnya dijatuhin hukuman, yang harusnya kita yang dihukum, itu sudah selesai, itu sudah dibereskan Yesus, dijatuhkan pada diri Yesus hukuman atas dosa kita itu, semuanya tanpa sisa dan kita mendapatkan yang namanya apa? Pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini lebih dari kita dihapuskan hutang 1 juta, dihapuskan utang 10 juta, dihapuskan utang 30 juta. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Ini adalah pengampunan dosa. Tidak ada yang lebih berharga dari pengampunan dosa. Dan ini diperoleh berdasarkan iman kepadaku, kepada Yesus. Gitu. Iman kepada Yesus. Oleh karena itu ada lagu Saatku Masuk Surga. Saatku masuk surga. Oh betapa hari yang bahagia. Saat lihat Yesus, ku akan bersorak jaya. Ya, itu lagu luar biasa. Gitu. Saat ini memang masih musafir. Gitu kan. Saat ini karena masih musafir, rumah di bumi ini memang sebenarnya ini bukan rumah kita, harta di bumi ini bukan milik kita yang sejati. Kita hanya tinggal sementara di sini. Tapi yang sesungguhnya, rumah yang sesungguhnya ada di mana? Di surga itu. Kekal bersama dengan Kristus. Jadi bersama dengan Kristus, konsekuensi yang pertama adalah menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Ada hidup kekal. Ada hidup kekal, ada selama-lamanya
Di saat masuk surga, hilang segala semua penderitaan ini. Gitu. Hilang semua sakit penyakit karena kita akan diberikan nanti kita menunggu tubuh yang baru, kita menunggu dia tubuh kebangkitan yang tubuh yang tidak pernah sakit lagi. Gitu. Tubuh yang tidak akan menderita lagi. Kita akan berada di satu tempat yang tidak ada air mata lagi. Katanya Tuhan menghapuskan air mata dari mata mereka. Tidak ada tempat ketakutan lagi. Oh, luar biasa. Bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin. Anda ahli waris, kita anak Allah, kita mendapatkan janji itu. Anda bersuka cita. Amin. Pengampunan segala dosa di dalam Kristus. Tapi yang kedua, bersama-sama dengan Kristus, kalau kita membaca di Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17, ada konsekuensi juga di sini. Jika kita menderita bersama-sama dengan apa? Kristus. Ada konsekuensi yang kedua adalah menderita bersama-sama dengan Kristus. Kalau tadi janji hidup yang kekal, ahli waris, gitu kan. Kita membuat kita sukacita. Tapi yang kedua, ada konsekuensi yang kedua, ini menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan kata menderita ini bukan dalam bentuk singular, tetapi dalam bentuk plural. Gitu. Artinya bukan satu kali menderita, tapi bisa penderitaan. Gitu. Bukan satu penderitaan saja yang kita alami, tetapi bisa banyak. Ini bentuk jamak, bisa banyak penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Tadi kita membaca bahwa mereka itu yang percaya kepada Kristus itu adalah berbalik dari kuasa iblis. Orang yang berbalik dari iblis kepada terang. Gitu. Orang yang menaruh iman kepada Kristus itu adalah orang yang berbalik dari iblis, dari gelap kepada terang. Karena di luar Kristus, itu ibarat apa? Jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju apa? Gelap semua. Jadi yang berbalik dari iblis kepada terang. Dan iblis ini selalu membuat peperangan terus dengan Allah. Iblis membuat terus, melakukan terus peperangan dengan Allah. Dan kita juga dikatakan di Efesus itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata apa? Senjata Allah. Mengapa? Karena katanya apa? Perjuangan kita. Nggak tahu Anda merasa berjuang nggak? Anda merasa ada perjuangan nggak nih? Setelah Anda diselamatkan, Anda merasa ada perjuangan nggak nih? Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Kalau musuh kita itu adalah darah dan daging, maka apa? Dia makan nasi, kita makan nasi. Ya kan? Tinggal dia badan lebih gede, supaya lebih gede lagi, ya kita fitness, ya kan? Sejajar, imbang. Tapi masalahnya bukan itu. Perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Tetapi apa? Efesus sebenarnya roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah. Oh, luar biasa. Dan mereka ingin kita berbalik kembali tentunya. Mereka yang sudah diselamatkan, iblis ingin berbalik kembali. Menarik kita kembali.
Dan seringkali ini mendatangkan apa? Penderitaan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Menyangkal dirinya, menyangkal keinginannya, menyangkal kedagingannya, memikul salibnya. Memikul salib ini apa? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Memikul salib itu apa? Setiap orang yang dijatuhin hukuman mati pada waktu masa pemerintahan Romawi, itu kalau hukuman mati itu adalah harus mati di salib, maka salibnya itu dia pikul sendiri. Gitu. Salib tempat dia akan dipakukan, kayu itu akan dia pikul sendiri. Biasanya kayu yang dipikul memang tidak langsung bentuk salib begitu, tetapi yang palangnya dia pikul begitu. Biasa ada yang seperti itu. Kayu itu dia pikul. Dan sampai tempat di mana dia akan disalib, kayu yang dia pikul itu tempat tangan dan kaki dia akan dipakukan. Dan siapapun yang sudah sedang pikul salib, dia pasti akan mati di atas kayu salib. Yesus berkata, barang siapa katanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan khotbah ini perlu diulang-ulang. Perlu diulang-ulang. Bahwa di dalam Kristus, bersama-sama dengan Kristus itu bisa menderita. Dan Paulus melakukan ini, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 14. Coba kita membuka Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14. Setelah Rasul Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama dengan Barnabas, Kisah Rasul pasal 14 dari ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu. Nah, kota ini adalah kota Derbe, maksudnya di ayat 20. Dan memperoleh banyak murid. Jadi tiba di kota Derbe, Paulus dan Barnabas mendapatkan banyak murid. Lalu, perhatikan ini, lalu kembalilah mereka ke Listra, ke Ikonium, dan ke Antioquia. Di tempat itu, maksudnya di Listra, di Ikonium, dan Antioquia, mereka itu menguatkan hati murid-murid. Orang-orang sudah diselamatkan. Orang-orang sudah diselamatkan, orang-orang sudah mendengar Injil, orang-orang sudah menjadi jemaat. Paulus ulang datang ke kota itu, katanya apa? Untuk menguatkan hati mereka dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak apa? Sengsara. Menderita dengan Kristus tadi bukan cuma, maka ditulis dalam bentuk plural. Di sini bilang mengalami banyak apa? Banyak sengsara. Mengalami banyak sengsara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Usaha iblis
untuk menggagalkan perjalanan orang ke surga. Itu bisa dengan berbagai cara sebenarnya. Bisa lewat cara yang keras. Lewat cara yang keras ataupun cara yang apa? Lembut. Cara yang keras ataupun cara yang lembut. Itu ibarat apa? Waktu Delila itu membujuk Simpson. Ya. Delila mau tahu kekuatan Simpson ini di mana. Jadi ada 3 kali Simpson itu membohongi siapa? Delila. Mengapa? Karena kalau Simpson waktu itu berhasil ditangkap, berhasil diikat oleh orang Filistin, maka orang Filistin akan membayar sejumlah uang kepada Delila. Dan Delila mau uang itu. Dan Simpson ini sudah jatuh cinta kepada Delila. Delila mau uang, Simpson mau Delila. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kamu cinta aku, kata Delila. Ini mana kekuatanmu itu? Simpson bilang apa? Kalau aku diikat gitu kan, dengan tali busur, 7 tali busur yang belum kering. Di situ kekuatanku hilang. Nah, ternyata dia menipu Delila. Aduh, kamu menipu aku, kata Delila. Ini. Kalau aku diikat dengan 7 tali baru yang belum pernah dipakai sama sekali, di situ kekuatanku hilang. Segera Delila dikasih tali baru yang belum pernah dipakai, diikat. Simpson lagi tidur, kemudian diikat. Kemudian Simpson, orang Filistin datang. Langsung tali itu apa? Simpson ini bodoh juga ya. Udah 2 kali dia begitu. Nanti ketiga kali juga. Dan sampai akhirnya Delila ini apa? Merengek berhari-hari. Barulah Simpson jatuh di situ. Simpson pakai cara keras. Dia nggak mungkin dikalahkan. Simpson pakai cara lembut. Direngek terus, direngek terus. Akhirnya dia kasih tahu. Dia ini orang Nazir. Rambutnya tidak pernah kena pisau apa? Cukup. Simpson lagi tidur di pangkuan Delila. Dicukurlah sama Delila. Mungkin nggak terasa. Pikir Simpson itu kayak dibijitin gitu kan. Kan kalau orang tidur kan dipijitin, kayak ditarik-tarik gini enak sekali gitu. Dan Simpson akhirnya lemah di situ. Saya jadi teringat cerita pertempuran angin barat sama angin timur untuk jatuhkan satu monyet di atas pohon. Anda pernah dengar cerita ini? Jadi angin barat ini sok kepada angin timur. Siapa kita buat pertandingan, siapa bisa jatuhkan monyet itu? Angin barat dengan segala kekuatannya, dia goyang pohon itu, semakin digoyang monyet itu rupanya pegang semakin kencang. Goyang-goyang, berayun-ayun. Kata angin timur, kamu sudah capek belum? Jadi monyet itu sudah diayun-ayun begitu. Itu kencang sekali. Nggak jatuh.
Kuat sekali nih monyet ini. Kuat sekali monyet ini. Sekarang giliran angin timur. Angin timur tidak seperti angin barat, sok-sokan. Angin timur itu dia meniup dengan lembut. Tiupnya lembut, gitu, nggak kasar, gitu, nggak keras, dia lembut. Dia tiup dengan lembut, dia tiup dengan lembut. Itu kan monyet tadi kan udah kecapean kan gitu kan, udah kecapean kan gitu. Sekarang ditiup dengan lembut. Ditiup dengan lembut, dia jadi pegangannya nggak kuat lagi. Akhirnya dia mau apa? Dia tertidur dan dia jatuh. Siapa yang menang? Angin barat atau angin timur? Angin timur menang. Angin barat yang sok-sokan jadi malu. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Iblis kadang bisa pakai cara yang keras. Dan biasanya dia pakai tangan pemerintah. Dia pakai tangan pemerintah. Penganiayaan banyak kali itu pakai tangan pemerintah. Kalau gereja pernah menganiaya, karena gereja itu bergabung dengan negara, maka menjadi penganiaya. Hari ini kalau kita membaca di Korut, di Korea Utara, gitu. Orang punya Alkitab, itu bisa ketahuan punya Alkitab, itu dipenjara di kerja paksa selama 15 tahun. Dan maksimalnya adalah dia hukuman mati. Punya Alkitab. Gitu. Keras sekali pemerintahannya di situ. Keras. Dan memang Korea Utara itu lucu. Bayangkan. Desember tanggal berapa itu selama 10 hari. Penduduk Korea Utara nggak boleh tertawa. Wah, kemarin Desember dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nggak boleh tertawa. Kenapa? Itu Kim Jong Un lagi memperingati tanggal itu sebagai tanggal duka. Dari pendiri Korea yang meninggal. Jadi, dan seluruh orang Korea Utara itu tidak boleh, gini kan, tidak boleh punya potongan rambut seperti potongan presidennya. Saya bayangkan. Itu bisa hukuman mati gitu. Kamu punya gaya rambut kayak Kim Jong Un gitu, mati. Ini Korea Utara paling aneh memang negara. Dan tentang Injil, tentang kekristenan, mereka begitu keras. Iblis melakukannya lewat tangan pemerintah dengan cara demikian keras. Tetapi uniknya saya membaca apa? Ini orang Kristen di sana, itu bisa memiliki Alkitab juga. Diselundupkan. Mereka berani, mereka ambil itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk memperkuat iman mereka. Alkitab di mereka itu begitu berharga. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan cara keras itu tidak banyak kali tidak membatalkan, tidak membuat orang Kristen itu apa? Mundur. Kita punya pengalaman yang diceritakan kepada kita, Ibrani pasal 10. Coba kita membaca. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 32. Dari ayat 32 saya akan membaca. Ingatlah akan masa yang lalu. Jadi penulis Ibrani berbicara kepada penerima surat ini. Ingatlah akan masa yang lalu. Ini pernah terjadi. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan apa? Sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Gak masalah. Orang Ibrani, kita mendapat cerita di masa lalu mereka mengalami banyak penderitaan. Tapi itu tidak menggugurkan iman mereka. Dan saya yakin, kalau hari ini penganiayaan datang kepada kita hari ini, ada yang mundur gak kira-kira? Gimana? Anda yakin diri Anda tidak mundur? Amin. Kalau datang penderitaan, tiba-tiba pemerintah berubah drastis, gitu kan? Kita tidak tahu pemilu 2024 nanti. Indonesia akan seperti apa? Akan terjadi perubahan pemimpin. Dan demokrasi itu baik kalau yang ikut di dalam demokrasi ini adalah orang-orang apa? Orang-orang baik. Tetapi kalau pemenang pemilu, gitu kan, ini ingin akhirnya mengubah negara, bisa nggak? Bisa. Gitu. Ini undang-undang kita, ini kan bisa diubah oleh pembuat undang-undang. Kalau di negara kita itu adalah legislatifnya itu DPR. Gitu. Ini pembuat undang-undang. Ini pemilu bisa nggak diundur sampai pemilu presiden? Ini kan banyak yang pikir pengennya diundur, gitu. Yang harusnya 2024 pengen diundur jadi 2027. Jokowi supaya bisa 3 tahun lagi memerintah. Bisa nggak ini pemilu ini diundur? Bisa. Yang tergantung DPR. Gitu. Kalau DPR mau ubah, bisa saja. Gitu. Dan kalau DPR ini nanti kapan nanti mengubah dasar negara ini juga bisa saja. Gitu. Misalnya Indonesia berdasarkan agama tertentu. Yang tadinya sekarang Pancasila menjadi agama, negara agama. Bisa saja. Dan kalau menjadi negara agama, maka agama yang tidak sama dengan agama negara, itu akan dianiaya biasa. Dan kalau itu terjadi pada kita hari ini, kita semua pasti kuat. Amin. Hah? Pasti kuat. Gitu kan. Banyak kali pasti kuat. Pengalaman kekristenan, iblis berusaha secara keras menggagalkan iman orang Kristen, dia tidak berhasil. Tapi kadang pakai cara lembut. Cara lembut, tidak ada penganiayaan, gitu kan. Tidak ada kesulitan hidup mungkin. Tidak ada faktor luar yang menekan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin waktu berkunjung dengan beberapa jemaat ke satu orang di Tambun, begitu di Kerawakalong. Pak Abeng cerita. Ini gimana ini? Ini Dewi lagi nggak kerja. Ini gimana ini hidup kita ini?
Gitu. Solusinya gimana nih? Saya bilang sama Pak Beng, gitu kan. Itu diimani saja. Diimani apa? Diimani Tuhan memelihara kita seperti Dia memelihara apa? Burung. Diimani saja. Dibandingkan dengan penganiayaan, maka kesulitan hidup yang begini, ekonomi ini termasuk hal besar atau hal kecil? Cara lembut atau cara kasar? Ini masih cara lembut. Cara lembut. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Diimani saja. Dan Pak Abeng juga yang cerita bahwa kalau di gereja waktu berkunjung itu di gereja yang kita kunjungi itu dia bilang apa? Di gereja kita ini nggak ada yang namanya apa ya? Pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan. Nah, masuk gereja-gereja menyebut orang Kristen banyak umumnya pengalaman dengan Tuhan itu adalah ketemu dengan Tuhan seperti apa Samuel mendengar suara Tuhan gitu kan. Samuel gitu kan. Suara itu hilang. Samuel suara itu hilang. Gitu. Kemudian Samuel datang kepada Eli, kalau datang suara itu lagi bilang hambamu ini siap mendengar. Yang seperti inilah yang mengalami Tuhan katanya. Pak Abeng waktu itu yang bercerita. Kita tidak ada pengalaman seperti itu. Karena pewahyuan sudah apa? Sudah berhenti. Tapi Pak Abeng bercerita tentang pengalaman kerohaniannya demikian. Sering bukan sekali. Kalau ke gereja, ini kan dari Cibitung ke sini. Ini kan kadang perlu dan memang perlu transport ke sini. Pak Abeng ini pekerja gulung dinamo kan seperti itu. Dia seringkali punya pengalaman begini. Untuk dapat ongkos katanya. Ini kerja hari Senin, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, begitu nggak ada yang masuk. Dan sering dia bilang, pagi-pagi orang ketok rumah dia. Kobeng, itu pompa rusak, gitu. Buru-buru Pak Abeng benerin, dapat bayaran untuk apa? Transport. Inilah yang Pak Abeng maksud mengalami Tuhan. Itulah mengalami Tuhan. Bukan seperti kebanyakan orang berpikir ketemu Tuhan, bukan. Karena Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluan. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Maka mendengar cerita itu saya bilang ke Pak Abeng, imani saja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dan Tuhan pernah berkata, Dia membawa perpisahan. Musuh orang itu adalah seisi apa? Rumahnya. Ini musuh orang itu seisi rumah. Kita berkunjung ke satu rumah jemaat.
dan dia tidak datang-datang. Mengapa tidak datang? Bapak itu cerita. Keluarganya, anak-anaknya, semuanya, istrinya kasih tahu dia, "Pak, jangan pisah gereja," dia bilang. Kita jangan Papa pergi ke GBIA sendiri begitu, naik motor sendiri. Kita pisah gereja. Kita sama-sama aja di sini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bapak itu memang bimbang, gitu. Bimbang. Hatinya berat kemana? Dan dia putuskan memang ke sana. Karena Alkitab bilang kalau yang menjadi musuh itu adalah orang seisi rumahnya. Itu bukan perkara ringan. Gitu kan. Kalau yang jadi musuh, yang tidak setuju dengan iman kita, tetangga kita, nggak terlalu persoalan kan gitu. Kalau yang tidak setuju dengan iman kita, orang di kampung kita, itu tidak persoalan. Tapi yang jadi berat, kalau yang jadi musuh, itu adalah orang seisi rumahnya. Yang agak berat. Dan bukan pakai cara penganiayaan. Ya. Keluarganya tidak menganiaya dia. Keluarganya masih membujuk dia. Daripada sendiri ke sana. Ke GBIA kebenaran. Kita bersama-sama di sini. Masih lembut. Tapi saya yakin, kalau Bapak itu tetap bersikeras, datang ke sini sendiri, itu bisa jadi keributan. Yang tadinya lembut bisa jadi keras. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada orang-orang di Listra, di Ikonium tadi, di Antioquia. Engkau akan mengalami banyak sekali penderitaan. Bersama dengan Kristus. Mengalami banyak sekali penderitaan. Yesus berkata, bisa jadi musuh kamu adalah orang seisi rumahmu. Ini yang bisa berat. Oh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Kristus. Kita menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus. Ada sukacita itu? Ada sukacita? Tetapi juga kita perlu siap untuk mengalami penderitaan. Karena kita memegang iman di dalam Dia. Dan tadi saya katakan di jemaat Ibrani, orang-orang Ibrani, dengan cara yang keras mereka tidak pudar. Mereka berdiri kokoh. Tidak apa-apa. Ada harta saya di surga, harta di sini dirampas, tidak apa-apa. Saya memiliki harta saya yang sesungguhnya di surga. Tetapi orang-orang Ibrani ini kedatangan pengajar-pengajar sesat yang tidak menganiaya mereka.